penerus bangsa yang teguh. Kemarin juga sudah saya sampaikan ke Pak Yunadin itu, kalau bisa pagar laut aja lah kita bahas ini biar seru. Untuk negara yang tercinta, tanah air Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'atis sifatil kamaliyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mana kok nggak jawab-jawab ini? Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mau ngomong apa nih Pak RW dunia akhirat nih Pak RW Rasiman? Udah dunia akhirat aja, jangan RW tetap itu. Jadi insya Allah Pak RW nanti yang ngembimbing kita di dunia dan di akhirat juga, bawa juga Pak RW warganya. Yang pertama yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Kepala Desa. Hadir Bapak Kepala Desanya ya, Pak Haji Nana Ibnu Khaldun, kayak universitas di Bogor ini, Ibnu Khaldun. Bapak RW dunia akhirat Pak Rasiman. Alhamdulillah ada Pak Ustadz Jono, Pak Ajun Komisaris Polisi Samsul Bahri, ada pemateri Pak Dr. Imam, ada Pak materi juga, Pak pemateri. Ini luar biasa ini, langsung Ketua BNK Kabupaten Tangerang yang hadir, Pak Haji Dedes Haji. Kayaknya lebih semangat dari saya Pak, luar biasa nih. Dan seluruh jajaran panitia yang dalam hal ini ketua pelaksananya Pak Yunadin, dan tadi sudah kita dengar juga Pak Nur Khalis, sarjana teknik magister manajemen. Wabil khusus seluruh warga RW berapa Pak Rasiman? RW berapa ini? RW 14, mudah-mudahan dan seluruh warga RW 16 mudah-mudahan sehat dan afiat. Kalau saya perhatikan ini dibanding remajanya banyak bapak-bapaknya sama ibu-ibu. Saya kalau ngomong hukum nanti agak pusing, ngomong bebas boleh lah ya, karena hari ini juga yang kita sudah pada tua dulu pernah remaja, pasti pernah memiliki pengalaman nakal-nakal sedikit. Ada yang nakalnya banyak, ada yang bahkan nakalnya sampai punishment. Remaja itu kategori usianya berarti masih di bawah apa? Remaja itu udah punya KTP belum? Adik-adik yang depan belum, berarti remaja. Terus yang disebut pemuda bagian daripada remaja atau berapa batas usianya? Ini definisi remaja dan anak muda ini berbeda-beda. Dalam hukum perdata yang disebut pemuda itu usianya beda. Dalam definisi hukum Islam pun sama. Yang disebut remaja itu beda juga. Dalam hukum perdata, dalam dukcapil, beda-beda remaja itu. Nah, sebelum saya ngomong kaitannya dengan hukum, izin saya mungkin tidak mau bawakan materi detail dalam sudut pandang hukum positifnya, karena alhamdulillah pemateri-pemateri hebat sudah hadir. Ada Dr. Imam, ada Pak Haji Dedi, beliau yang sebetulnya lebih ahli. Kalau saya ngomongin akta notaris, akta jual beli, warisan, insya Allah saya ahlinya.
Karena kebetulan Pak Haji Dedi ini notaris PKT Banten. Kemarin juga sudah saya sampaikan ke Pak Yunadin itu, kalau bisa pagar laut aja lah kita bahas ini biar seru. Iya, karena apa? Itu lagi hit. Kalau remaja itu dari zaman Nabi Adam itu memang sudah ada. Tindak pidana pertama yang dilakukan adalah pada zaman Nabi Adam. Itu sudah ada. Jadi sampai kiamat tindak pidana itu nggak bakalan hilang. Sampai kiamat. Nah terus tugas hukum ini apa dong? Bukan menghilangkan tindak pidana, tetapi meminimalisir dengan punishment, dengan hukuman. Nah biasanya yang dilakukan anak-anak remaja ini kan sebetulnya juga mungkin pernah kita lakukan dulu. Contoh misalkan apa, kalau santri itu biasanya di pondok tuh biasa Pak, kita ambil barang ya sedikit, misalkan punya kiai itu biasa. Kalau dikategorikan pidana itu tindak pidana pencurian. Tetapi kalau santri itu yang penting asal ngomong, izin diizinkan, boleh, nggak apa-apa. Makanya istilah di pidana itu ada delik khusus, ada delik umum. Ada sesuatu itu yang memang tanpa dilaporkan pun penegak hukum itu harus tindak. Dan ada tindak pidana harus menunggu laporan dulu. Nanti spesifiknya Dr. Imam nanti yang akan jelaskan. Jadi Dr. Imam ini Sekjen LBH di pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Tangerang. Jadi kalau untuk mendelegasi nanti mendetailkan kaitannya dengan teori undang-undang ITE, undang-undang perlindungan anak, undang-undang pidana, nanti beliau yang jelaskan. Saya mau ambil ke hal yang berbeda saja. Saya tertarik bapak-bapak, ibu-ibu dengan kitabnya karangan Syekh Mustafa Al-Ghaliyani, namanya kitab Iddatun Nasihin. Jadi kata beliau, subbanul yaum rijalul ghad, inna fi yadikum amrul ummati wa fi aqdamikum hayatuha. Jadi anak-anak muda ini Pak, di depan ini next itu pemimpin. Saya ulangi, anak-anak muda di depan ini next itu adalah pemimpin. Dan di dalam diri mereka itu penuh dengan tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab masa depan bangsa. Mestinya kalau seanak-anak remaja ini, kalau saya boleh berpendapat itu mestinya tidak melakukan hal tindak pidana jika orang tua menjaganya. Ini ingat bapak-bapak, kenapa anak-anak muda ini banyak melakukan tindak pidana seperti misalkan kalau yang lagi hit di tawuran, itu celuritnya, parangnya sama orangnya lebih tinggian celuritnya. Bingung saya juga itu caranya gimana makainya. Itu anak-anak remaja Pak, mereka punya grup. Biasanya ada koordinatornya. Ada koordinatornya, nggak berdiri sendiri mereka tuh. Mereka itu motifnya adalah menyalurkan waktu kosongnya, waktu senggang. Maka Pak RW Rasiman izin, kalau di RW ini ada anak-anak remaja melakukan tindak pidana, jangan salahkan anak remajanya, salahkan orang tuanya yang lalai. Ini serius ini. Iya. Apalagi kontrol informasi hari ini Pak Haji Dedi di handphone. Itu padahal masih wajib orang tua itu tahu isi apa di dalam handphone anak-anaknya. Tetapi apa? Sama aja orang tua sama anaknya main-main handphone juga. Jadi masing-masing aja, kadang-kadang sandinya juga diumpetin sama para siman gitu. Biar banyak chat-chat yang nggak diketahui istrinya mungkin kalau udah punya istri. Ini nah anak-anak remaja ini Pak, salah satu pencegahan dininya adalah Pak, salah satu pencegahan dini anak-anak remaja yang ikhtiar bisa kita lakukan adalah razia handphonenya. Bapak ibu tuh harus tahu isi handphonenya anak-anak remaja.
Jujur aja deh. Hah? Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa kontrol handphonenya, insya Allah anak-anak remaja ini bisa meminimalisir pencegahan tindak pidana yang dimaksud tadi itu. Nah yang kedua, Bapak, saya ingat waktu sowan dulu ke Syekhuna Maimun Jubair. Jadi kalau kita punya anak-anak ini nakal, badung, jangan dulu salahkan anaknya. Kita introspeksi dulu. Kata Syekh Maimun Jubair, beliau mengutip salah satu ayat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Sesungguhnya nasib buruk atau nasib kurang baik yang menimpa diri kita itu karena ulah perbuatan kita sendiri. Jadi jangan salahkan orang dulu. Pastikan Pak, anak-anak kita itu makan yang pertama makanan yang halal. Itu pastikan itu. Semangat dong. Ayo anak muda. Iya. Hukumnya halal, cara mendapatkannya baik. Karena ini bakal jadi darah daging mereka, anak-anak remaja nih. Jadi kalau misalkan kita kasih makan anak-anak kita ini dengan ya tadi sumber pendapatannya tidak halal, ya kan sulit mendapatkan anak yang harapan kita jadi anak soleh. Ini jadi kayak ustaz ini saya ceramah ini. Karena tadi disepil jadi ketua GP Ansor sih. Mestinya jangan Pak Rasiman. Saya sengaja nggak boleh itu. Karena ini wilayah kabupaten, jadi ketua Ansor kota datang ke kabupaten ini. Jadi kalau kata Pak tadi Babin saya itu ini menyalahi kode etik ya, keluar wilayah. Nah yang kedua tadi Bapak Ibu perhatikan makanannya. Pastikan apa yang anak-anak Bapak Ibu makan ini hukumnya jelas halal, barangnya atau cara sumber yang mendapatkannya juga baik. Karena ini menentukan sekali. Nah yang berikutnya tadi saya sudah sampaikan di awal, hari ini sebetulnya kontrol anak-anak itu lebih mudah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu itu memang aware anaknya. Terkadang bapak ibunya berangkat pagi pulang malam sudah nggak ada istilah kontrol-kontrol itu. Jadi kontrol anaknya yang rendah. Saya nggak nyalahin ibu-ibu, saya nggak nyalahin bapak-bapak, tapi ini fakta Pak yang terjadi. Kebetulan kami di Ansor Kota Tangerang itu Pak Haji Dedi, namanya ada sayap kami Majelis Zikir Rijalul Ansor. Setiap minggu itu ngisi di lapas anak Kota Tangerang. Usianya itu di bawah 21 tahun atau belum memiliki KTP. Saya tanya, mereka itu terkadang melakukan tindak pidana itu bukan karena apa? Bukan karena niat ikut-ikutan kebanyakan tuh. Ikut-ikutan. Nah, maka perhatikan lagi Bapak Ibu, teman-temannya anak-anak kita itu juga harus kita protek. Jangan sembarangan mereka bergaul dengan siapa saja. Pastikan temannya. Jadi ini penting, temennya juga misalkan Dede temennya sama siapa itu mempengaruhi dia nanti. Kalau temennya orang baik, insya Allah minimal akan menjadi baik anak kita. Tapi kalau temennya nggak baik, sudah pasti anak Bapak ikut nggak baik. Karena apa? Anak-anak muda itu gampang menyerap karakter orang lain. Jangan banyak-banyak ya, Dokter Imam, nanti Pak Haji Dedi nggak ada waktu nanti nih. Nah terakhir kata Syekh Sauki, innama ummamul akhlak. Jadi bangsa ini maju tidak maju, salah satu ukurannya adalah akhlaknya. Nah akhlak itu apakah tiba-tiba datang kepada anak-anak kita? Enggak Pak, dilatih, dididik. Dan madrasatul ula anak-anak itu siapa? Orang tuanya. Nah rata-rata tuh yang di LPK anak Kota Tangerang itu yang dia masuk penjara, rata-rata apa? Orang tuanya broken home. Iya.
Ya gimana mau ngurusin anak, suami istri aja berantem mulu di rumah kan, jadi nggak sempet lagi ada waktu ngurusin anak. Akhirnya anak tiru, baba gua aja begitu kan, mak saya aja begitu, masa iya. Nah makanya bapak ibu itu juga harus jadi apa, jadi contoh, jadi toladan. Kalau lagi ribut, kalau bisa jangan di hadapan anak, minggirlah dulu, atau anak suruh beli apa dulu keluar. Jadi anak itu nggak boleh menyaksikan kedua orang tuanya langsung berantem di depan matanya. Itu akan teringat Pak, sampai dewasa akan teringat. Jadi akhlak ini penting, maka peran orang tua, peran ustadz, peran ulama di wilayah ini juga sangat penting. Makanya beruntung tadi saya baca, tadi saya belum sebut, ada Pak Ustadz rupanya di sini, Pak Ustadz. Jadi saya bukan ceramah Pak Ustadz, saya mau ngomong hukum nih, takutnya anak-anak juga belum masuk. Karena hari ini Bu, IA itu keren. Kalau ibu mau nanya sesuatu dasar hukum tentang apapun itu, IA aja buka. AI atau Google, dasar hukum, undang-undang perlindungan anak, buka. Kalau anak mencuri hukumannya berapa? Beda nggak dewasa dengan anak-anak? Ada, jelas, kelihatan. Terus apa lagi? Nah hari ini tuh penting itu apa? Action dari bapak, dari ibu untuk menjaga anak-anaknya. Karena ini aset dunia akhirat Bu. Anak-anak kita ini aset dunia akhirat. Kalau kita punya anak-anak soleh-soleha itu jadi aset, bahkan mampu bisa mendoakan kita orang tuanya biar masuk surga. Jadi jangan dituntut terus anak ini hidupnya selalu sukses, sukses. Harus sukses, harus sukses, harus sukses. Tetapi tadi itu kita lalai, apa tuntutan banyak, kewajiban kita nggak maksimal terhadap anak. Nah ini paling apa? Usianya berapa deh? Paling apa? Berapa usianya? 12 tahun. 15 tahun berarti kelas 1 SMA. Ini kelas 1 SMA ini Bu. Itu rentan sekali. Rentan sekali. Ya tadi terpengaruh dengan teman-temannya, apalagi perempuan. Kalau kita kan zaman dulu, makanya Pak Rasiman saya nggak percaya beliau itu lulusan SR. Kalau lulusan SR itu udah keriput, rata-rata begitu, dia mah belum. Makanya saya buktikan Pak Rasiman ke saya, mana ijazah SR-nya. Nggak percaya saya Pak Rasiman lulusan SR. Intinya itu harus buktikan. Nah tadi jadi namanya siapa? Kelas 1 SMA. Nah kelas 1 SMA ini Pak, salah satu remaja yang paling rentan terpengaruh oleh temannya. Nah kalau perempuan itu biasanya apa terpengaruhnya? Sama hal-hal apa? Ada yang tahu nggak? Lifestyle. Ngikutin teman-temannya itu, kalau punya model-model baju itu ikutin, sedangkan orang tuanya misalkan nggak mampu, mereka bisa nyari duit sendiri lewat apa? Pinjol. Iya, pinjaman online banyak Pak, remaja-remaja hari ini yang terjerat pinjol. Pinjol kan tahu sendiri jahatnya kayak mana itu. Anaknya yang minjem, orang tuanya yang malu. Karena apa? Data diri kita disebar. Nah ini Pak mungkin kalau ada perwakilan dari Pak Polisi, ini pinjol ini juga bikin saya bingung. Kenapa? Padahal rupanya dirawat juga pinjol ini. Nah tapi ada pinjol yang memang legal, ada yang ilegal, ada legal. Nah yang ilegal itu ya yang beredar banyak itu yang ilegal. Nah terakhir, jaga Bapak Ibu anak kita yang tadi, yang pertama dari apa? Dari apa? Makanan pastikan halal haramnya.
Yang kedua, tadi handphonenya Bapak Ibu tuh masih punya kewajiban memprotek handphone. Karena anak itu kita dalam Islam itu kan selesai kewajibannya kalau mereka sudah menikah kan? Tinggal praktekkan saja. Itu handphonenya dirajia terus Pak. Kalau bisa setiap malam. Harus ada ikhtiar dari kita. Kalau nggak ada ikhtiar dari kita nanti nyesel. Nah yang ketiga apa tadi? Nah akhlaknya jaga. Maka peran orang tua, peran para guru, ulama, ustadz di sekitar ini juga sangat penting. Kalau bisa ibu-ibu kalau lagi pengajian jangan dandan-dandannya aja yang heboh, aja anaknya juga ngaji Bu. Iya biasakan. Karena kalau anak sering diajak ngaji, insya Allah nanti juga dia demen ngaji. Nah itu. Nah terakhir dari saya sebelum saya tutup Pak Dr. Imam, nanti saya pesan paparkan selengkap-lengkapnya kaitannya dengan hukum, tapi jangan berat-berat karena remaja-remaja ini kan juga kalau kita jabarkan undang-undang nomor sekian, tahun sekian, pasal sekian, jangan terlalu detail lah, belum masuk, nanti langsung aja ke aplikatifnya. Nah terakhir ini sudah 2025, sudah tidak zamannya lagi kedua orang tua itu memaksakan kehendak terhadap anaknya. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan pendidikan. Nah kadang-kadang banyak Pak teman-teman saya itu saking pengennya jadi anaknya jadi orang besar, jadi orang hebat, dipaksakan kehendaknya untuk memilih prodi-prodi atau pendidikan-pendidikan tertentu. Jangan dulu Pak, kita kasih dulu anak-anak remaja ini kebebasan untuk berpendapat. Kira-kira pendidikan ke depan itu maunya apa? Tanya dulu, jangan langsung dipaksa. Nah rata-rata orang yang gagal itu karena paksaan, khususnya di kampus-kampus. Saya sering Pak di kampus itu ngajar karena kebetulan saya juga dosen. Anak-anak ini ketika belajar dia nggak happy. Karena apa? Apa yang dia pelajari sebetulnya bukan keinginan dia, tetapi keinginan siapa? Keinginan orang tua. Nah ini penting. Ubur-ubur ikan lele aja lah ya. Karena saya buru-buru jadi jangan banyak-banyak lah. Saya hanya mendampingi Dr. Imam, terus menghargai betul Pak Yunadin sama Pak Holis ya. Sebetulnya saya belum tidur Pak dari malam ini, jadi buyar. Maka saya tidak banyak kata yang ingin saya sampaikan. Cuman saya yakin warga RW 16 ini, kalau Pak RW-nya konsisten dengan cara membina warganya dengan cara tadi, saya yakin warga RW ini selamat berkah dunia akhirat. Gitu ya RW ya. Mungkin nggak banyak dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.